Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan iptek aspek sosial budaya. Dengan anggota kelompok, Christian Jursederico, saya sendiri, Andriano Firmanda Pratama, Juliara Firna Serbianti, Adela Prima Hesti, Aprilia Pasya Misti, dan Anastasia Putri Purba. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat. Beberapa dampak positif dan negatif. Berikut salah satunya. Dampak positif, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan membawa perubahan yang cepat dalam bidang teknologi. Modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin besarnya minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Teknologi memiliki nilai kebermanfaatan tinggi bagi produktivitas. Pemanfaat teknologi tersebut dapat memudahkan dan membuat waktu operasional lebih efektif. Berikut salah satu perubahan dalam berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang pendidikan. 1. Munculnya media-media elektronik sebagai sumber belajar. 2. Pemudahan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet, Zoom, dan lain-lain. 4. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak negatif, sikap individualistik. Kemudahan yang ditawarkan teknologi di satu sisi dapat membuat orang merasa tidak lagi butuh orang lain dalam beraktivitas dan lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap ini beresiko mengurangi semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dampak positif yang selanjutnya adalah alkulturasi budaya. Alkulturasi budaya adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi antar kelompok yang memiliki kebudayaan tertentu dengan kelompok lainnya. Proses alkulturasi tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaannya. Kebudayaan asli masih dapat dilihat ciri-cirinya dan dapat dianalisis jika dibandingkan dengan kebudayaan luar. Contohnya ialah Masjid Cheongha. Masjid Cheongha merupakan perpaduan antara kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Arab. Selanjutnya dampak negatif, yaitu adanya westernisasi. Westernisasi adalah proses meniru gaya hidup orang barat atau orang luar negeri. Faktor utama penyebab terjadinya westernisasi adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa adanya filter. Selain itu, westernisasi juga terjadi karena adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa kebudayaan barat lebih maju, modern, keren, dan lebih bergaya. Adanya anggapan tersebut membuat masyarakat mengadopsi semua kebudayaan barat tanpa melakukan filter. Padahal tidak semua budaya barat dapat diterapkan di Indonesia. Adanya westernisasi inilah yang menyebabkan hilangnya kebudayaan asli dan tradisi. Dampak positif, informasi mudah menyebar dan diterima oleh masyarakat. Perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Di mana artinya kita bisa didekatkan dengan teman, kerabat, ataupun saudara yang jauh dari luar. Contohnya di luar kota atau di luar negeri. Selain itu, akses informasi yang cepat mampu membuat kita mengetahui kabar atau informasi baik di media sosial maupun artikel. Peran iptek di sini membantu manusia supaya memperluas koneksi dan membantu dalam menjauhkan informasi. Dampak negatif, komunikasi keluarga menjadi berkurang. Efek dari internet pun juga berpengaruh terhadap komunikasi di dalam keluarga. Contohnya, saat anak pulang dari sekolah, lalu ayah atau ibu juga baru pulang dari pekerjaan, dari kantor atau dari tempat kerja. Kira-kira apa yang mereka lakukan setelah pulang ke rumah?
Mereka lebih banyak memainkan gadget dibandingkan mengobrol satu sama lain mengenai apa yang terjadi hari ini. Hal tersebut juga akan membentuk budaya baru di dalam keluarga. Kemudian berikutnya dampak positifnya yaitu membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh dengan adanya platform atau aplikasi-aplikasi online untuk berbelanja yang dapat memudahkan orang melakukan proses jual beli. Untuk dampak negatifnya yaitu rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Sebagai contoh adalah anak-anak dari usia 10 tahun ke bawah bahkan hingga usia tua yang terobsesi dengan internet bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dan pembulian, terutama dalam hal berkomentar. Seperti yang kita tahu, dalam internet sering terjadi perdebatan pendapat pro dan kontra. Dampak positif mempermudah perindustrian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture. Negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dampak negatif memberikan efek candu. Iptek yang terus melakukan inovasi dan berkembang semakin praktis dan mudah sehingga individu akan terus-menerus menggunakan teknologi. Kecanduan teknologi bisa berupa gaya hidup konsumtif dan tontonan baik atau buruk dan dianggap lebih seru dibandingkan dunia nyata. Sehingga individu akan terus menggunakan, membeli, dan berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Dampak positif membantu sistem tata kelola pemerintahan. Pemerintah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan pengurusan administrasi secara online hingga publikasi program pemerintah supaya memiliki transparansi kepada masyarakat. Kemudian dampak negatif, rusaknya moral pada remaja. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh remaja. Entah itu kasus video porno, bullying, pelecehan, dan kasus-kasus lainnya. Hal utama yang menjadi penyebab rusaknya moral pada remaja adalah kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan gadget, pengaruh media, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Terima kasih.